Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuliah Subuh Pro 1 FM. Ikuti Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar sekalian, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam program acara Kuliah Subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Dan seperti sudah kami informasikan pendengar, di Kuliah Subuh hari ini bersama Ustadz Muhammad Fathullah Munadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Baik, bersama Ustadz Fathullah, seperti yang kami informasikan juga pendengar, hari ini kita membahas terkait kajian naskah Asrar As-Solah karya Ihsanuddin Sumatrani Ustaz ya. Baik, bagi Anda mungkin yang kalau ada kesempatan nanti ya di setelah penjelasan atau pemaparan dari Ustadz Fathullah terkait kajian naskah Asrar As-Solah ini, mungkin ada pertanyaan, langsung saja ya, bisa di dua line telepon kita 3251562 ataupun di 0811 5111410 ya. Sekali lagi melalui WhatsApp juga boleh pendengar, nantinya di nomor yang sama di 0811 5111410. Insyaallah pertanyaan Anda akan kami bacakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan coba untuk membahas salah satu kitab ya, atau risalah yang sebenarnya ini lanjutan dari beberapa episode lalu. Saya pernah membawakan tentang Sakratul Maut. Jadi di dalam sambungan ya daripada naskah itu, antara lain ada naskah ini juga, yang di sini sebenarnya di dalam naskah itu judulnya "Ini Fasal pada Menyatakan Bacaan Sembahyang". Ini fasal pada menyatakan bacaan sembahyang. Nah, ketika dinamai dengan fasal maka itu ringkas ya. Jadi pasal itu biasanya turunan dari bab. Nah, bab itu nanti turunan dari kitab. Jadi misalnya kalau kitab itu sesuatu yang tebal, bab itu lebih kecil, nah maka fasal itu juga semakin kecil ya. Ini merupakan salah satu teks naskah yang termuat di dalam satu buku ya, yang kami beri nama itu naskah Sari Barencong. Jadi ini bagi kami itu merefleksikan bagian dari isi dari kitab Barencong. Jadi kelanjutan dari Sakratul Maut yang dulu pernah saya bawakan, ini merupakan bagian lain daripada kitab Sari Barencong. Kenapa saya memilih ini? Antara lain karena ini isinya juga sangat menarik ya, dan relevan bagi kita semua nanti. Jadi tokoh yang menulis kitab ini itu namanya Ihsanuddin Sumatrani. Ihsanuddin Sumatrani ini sebenarnya belum teridentifikasi ya, di dalam kajian ulama-ulama Nusantara. Jadi ulama Nusantara yang tidak teridentifikasi itu sangat banyak ya. Mungkin salah satunya beliau ini. Jadi kalau yang sangat populer di Aceh itu kan ada Hamzah Fansuri yang pertama, yang kemudian Syamsuddin Sumatrani, kemudian ada Nuruddin Ar-Raniri, ada Abdul Raub As-Singkili. Jadi kalau kemarin itu Sakratul Maut itu oleh Syekh Abdul Raub As-Singkili.
Nah, Ihsanuddin Sumatrani ini saya belum pernah baca ada misalnya kajian komprehensif tentang beliau, mungkin agak sulit juga mungkin mencari datanya, tetapi ini karyanya muncul di kita. Jadi kalau naskah Sari Barencong yang kami bawakan ini adalah naskah yang ditemukan di negara ya. Artinya ajaran-ajaran ini setidaknya sudah masuk ya di Kalimantan Selatan. Jadi ajaran Aceh dengan naskah ini tuh dinyatakan sudah masuk, artinya sudah dibawakan oleh orang-orang ulama-ulama ya di Kalimantan Selatan. Dan yang sangat unik ya bagi naskah Sari Barencong ini, dua kubu yang di Aceh itu dianggap berseberangan atau berbeda aliran itu dapat disatukan di dalam naskah kitab Barencong ini. Jadi kelompoknya Hamzah Fansuri yang dianggap sebagai penganut paham wahdatul wujud itu disatukan dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang sangat fikih sekali. Jadi pandangannya sangat fikih sekali sehingga kelompok-kelompok Nuruddin Ar-Raniri ini sesat ya kepada kelompok-kelompok Hamzah Fansuri. Nah, yang unik jadinya bahwa di dalam kitab Barencong yang ada ini itu disatukan. Nah, saya tidak tahu posisi Ihsanuddin Sumatrani ini ya, apakah dia pro terhadap Hamzah Fansuri atau Ihsanuddin atau Nuruddin Ar-Raniri. Tetapi sebelumnya itu kan kita pernah membahas Abdurrahab As-Singkili. As-Singkili ini sepertinya bukan terlalu pro gitu ya. Artinya tidak menyatakan salah juga terhadap Hamzah Fansuri. Kalau Abdurrahab As-Singkili. Akan tetapi kalau yang Ihsanuddin Sumatrani karena catatan terhadap beliau ini sangat minim ya, dan saya memang tidak pernah temukan ya tokoh ini di dalam pembahasan tokoh-tokoh Nusantara. Akan tetapi karyanya kalau kita baca itu sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, sini mungkin bisa saya bacakan sebagian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bahwa dengan Allah aku minta tolong, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya sekalian. Nah, ini bahasa dari naskah ya. Amma ba'du fayaqulul faqirul haqir Ihsanuddin Ibnu Muhammad Syamatrani. Nah, jadi dia menulis Syamatrani. Nah, mungkin ini dimaksud dengan Sumatrani ya, dari Sumatera. Radhiyallahu anhu. Nah, ketika menyebutkan radhiyallahu anhu ini terasa bahwa ini bukan tulisan langsung dari Ihsanuddin Sumatrani. Jadi seperti kita ketahui bahwa naskah Sari Barencong itu adalah naskah abad ke-19 ya. Kalau kita lihat dari kertas ya, dari penelitian kertas, bahwa kertasnya ini adalah kertas abad ke-19 ya, awal abad ke-19 tahun 1800-an sekian ya. Nah, kertas-kertas ini tidak merefleksikan bahwa ini sejaman dengan penulis, karena penulisnya abad ke-16 ya. Abad ke-16 dan ke-17. Abad ke-16, ke-17 dan 18. Sedangkan kertasnya abad ke-19. Jadi ini memang salinan ya. Dapat hampir dipastikan bahwa ini merupakan salinan. Dan dalam konteks misalnya dia menyebutkan radhiyallahu anhu untuk dirinya, nah itu juga tidak merupakan refleksi dari tulisan pengarang sendiri gitu. Amma ba'du fayaqulul faqirul haqir Ihsanuddin bin Muhammad Syamatrani radhiyallahu anhu fi kitab usulul i'tiqad wa man arada al-haqqa ayyasila ila salati ayyakuna bitaharati wa sahihil i'tiqad. Jadi memang di dalam Arab yang disalinkan di sini ini memang ada mungkin ada sedikit seperti kalau saya bilang mungkin typonya ya. Misalnya
kata bit-taharati wa sahihu al-i'tiqadi. Nah, di sini as-sahih itu ditulis dengan alif lam. Sebenarnya karena dia mudhaf ya, itu harusnya tidak tanpa alif lam, dan barisnya itu wasahihi karena atapnya itu ke bit-taharati. Jadi ayyusalliya ila shalah mungkin gitu ya, dan itu kehilangan ya juga. Ayyusalliya ila salati ayyakuna bit-taharati wasahihil i'tiqadi, seharusnya gitu mungkin. Yang seharusnya, tapi dalam salinan mungkin berbeda ya. Dan karena naskah ini sangat minim, jadi agak sulit kita membenarkannya, merujuk kepada naskah-naskah pembanding. Nah, ini dinamai juga naskah Asrarus Shalah ya, karena pada saat penelitian tentang naskah ini kita temukan ada dua model teks naskah lain ya. Walaupun di teks naskah lain itu tidak disebutkan Ihsanuddin Sumatrani, tetapi secara kontennya isinya hampir sama. Yang pertama itu ada naskahnya, ada naskah yang ditemukan, naskah kami sebutnya naskah Kota Baru ya, tapi yang saat kami temukan itu bukan berupa naskah tapi fotokopian. Nah, fotokopian ini di depannya itu bertuliskan inilah risalah bernama Ma'rifatullah. Nah, ini hampir mirip dengan tadi diungkapan fi kitab usulil i'tiqadnya. Jadi dia berisi tentang akidah dan juga ma'rifat kepada Allah. Nah, di bawahnya itu ada ditulis ya nama penyusun Haji Muhammad Sulaiman Tarib bin Haji Tarib. Nah, ini adalah tokoh kita ya. Dilanjutkan dengan alamat beliau itu di Jalan Kiai Agus Salim nomor 7 Kota Baru. Nah, ini tokoh Kota Baru ya, memiliki catatan atau pengetahuan yang hampir sama dengan konten yang akan kita bawakan, yaitu Asrarus Shalah karya Ihsanuddin Sumatrani. Nah, jadi di dalam naskah Kota Baru itu ada fasal juga atau risalah yang judulnya Asrarus Shalah. Sebenarnya di dalam risalah Ma'rifatullah ini ada beberapa pasal ya, ada 24 pasal ya sebenarnya. Tetapi yang bersinggungan dengan apa yang kita bahas pada pagi ini adalah Asrarus Shalahnya. Mungkin langsung saya coba bacakan lagi ya. Adapun kemudian daripada itu maka berkata fakir yang hina, yaitu Syekh Ihsanuddin bin Muhammad Sumatrani negerinya, yang dikuridai Allah Ta'ala daripadanya di dalam kitab yang dinamai akan dia Usul I'tiqad. Dan barang siapa hendak sampai akan yang sebenarnya, bahwasanya hendaknya sembahyang ada dengan suci dan sah i'tikadnya, yakni i'tikad yang sebenarnya seperti sabda Nabi SAW, bermula al-wudu'u jisrun ila salati, bermula wudu itu pohon kepada sembahyang. Ini dalam kitab. Seperti firman Allah Ta'ala, di sini ditulisnya aqamtum. Idza aqamtum ila salat, padahal idza qumtum ya. Idza aqamtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya apabila kamu berdiri kepada salat, kepada sembahyang, maka basuh segala mukamu dan segala tanganmu hingga sampai kepada sikumu, dan sapu setengah daripada kepalamu dan kedua kakimu hingga batisnya. Maka sahlah sembahyang seperti sabda Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya bahwa amal yang berlaku kepada syara ini dengan niat, bahwasanya sekalian perbuatan manusia itu
barang yang diniatkannya. Fa'lam anna takbirat al-ihram ayyakuna bil ilmi wal ma'rifah wan niyati wa bil ikhlas wal i'tiqad wal yaqin fil i'tiqad al-haq. Maka ketahui olehmu bahwasanya takbiratul ihram itu hendak ada dengan ilmu dan ma'rifah dan niat, dan dengan ikhlas dan i'tiqad dan yakin pada i'tiqad yang sebenarnya. Wa amma an-nahyu fi at-takbiratil ihram wa hiya ala khamsun, di sini ditulis ala khamsun, sebenarnya mungkin ala khamsin ya. Ala khamsin fi qawlihi thamaniyata ahrufin, fi qawlihi thamaniyata ahrufin. Nah, di dalam takbiratul ihram itu kan ada 8 huruf. Alif, lam, ha, akbar, alif, kaf, ba, ra. Ada 8 huruf. Adapun yang ditegahkan dalam takbiratul ihram itu yaitu atas 5. Pada perkataan yang ditegakkan 8 huruf. Jadi kita harus menjaga betul-betul menurut beliau 8 huruf tadi. Seperti katanya Allahul Jalilul Akbar ketika bertambah. Kalau kita kan takbiratul ihram Allahu Akbar, di sini dia kalau disebutkan dengan Allahul Jalilul Akbar, maka yaitu tidak harus hukumnya karena menambah huruf. Nah, menambah huruf jadi lebih daripada 8 dan menukarkan hurufnya. Karena huruf dalam takbiratul ihram itu 8 huruf, tiada kurang dan tiada lebih. Ada boleh Jasidin. Dan yang kedua, jika dikatanya Allahu Akbar, maka yaitu tiada harus karena bertambah hamzah. Allahu hu, ada tekanan Allahu Akbar. Ada di ujung haknya itu ditambah seperti ada hamzah. Allahu Akbar. Nah, itu kada boleh Jasidin. Bertambah hamzah sakin dan tiada maknanya akan dia. Dan jika dikata Allahu Akbar, hu-nya panjang, ada wu sepertinya, yaitu tiada harus karena menambah waw. Dan kata iya Allahu Akbar, maka tiada sah karena menambah sabdu. Dan katanya iya Allahu Akbar, menambah mat di alif. Ada boleh jelasin. Dan kau kata pula iya Allahu Akbar, maka tiada sah karena menambah akan alif dan tiada maknanya. Maka perkataan tersebut itu maka yaitu perkataan orang yang menyembah berhala api dan kayu dan batu adanya. Nah, jadi kalau kita menyebutkan Allahu Akbar itu dengan cara yang berbeda, Jasidin itu pada bolehnya. Di sini bahkan beliau menyebutkan bisa nanti memiliki makna yang berbeda daripada yang seharusnya, sehingga tidak sah Jasidin. Fa idza qala Allahu Akbar ma'a sahihil i'tiqad. Nah, apabila kata iya takbir Allahu Akbar itu dengan i'tiqad yang sah, yang betul, maka sahlah sembahyangnya. Adapun artinya Allahu Akbar itu Tuhan yang maha besar Jasidin. Dan tiada diperoleh nama besar itu melainkan dengan lengkap serta bala tentaranya dan hulu balangnya dan wazirnya dengan sentosanya. Nah, pada barang siapa suatu kehendaknya dan perbuatannya, maka besarlah namanya. Maka sekalian perintah itu berbunyi dan terhimpun dalam kebesarannya, dari karena sekalian itu tiada kebilangan pada zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Yang kebilangan itu zatnya itu hanya kebesarannya Raja Jua. Dan tetapi tatkala pada masa takbir itu tiada dua nama yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan karena itu takbiratul ihram sekalian itu hapus dan fana jua pada pandangannya dan musyahadahnya dan tiliknya, maka batalah Allah dan Muhammad
itu tiada bercerai sebutannya dengan Allah, karena hamba itu tiada bercerai dengan Tuhannya. Sebab dikata Tuhan, sebab ada hambanya, sebab dikata hamba. Dikata Tuhan sebab ada hambanya, sebab dikata hamba karena ada Tuhannya. Sebab ada hambanya, sebab dikata hambanya karena ada Tuhannya, maka tiadalah bercerai pada barang suatu. Hal ihwalnya hambanya itu daripada perintah Tuhannya. Maka jadilah huruf akbar itu berdiri pada tempat Muhammad. Nah, jadi ini agak mendalam sedikit ya. Saya tidak artinya hanya membawakan teksnya, tidak mengajarkan dalam hal ini. Artinya mungkin ini sebagai ma'rifah, sebagai pengetahuan saja. Karena ini memerlukan ahlinya. Jadi orang-orang yang benar-benar mendalami dan mungkin memiliki sanad ya di dalam mengajarkan hal ini ya. Ini berdiri pada tempat Muhammad karena lafaz Muhammad itu 4 huruf. Jadi jasidin, lafaz Muhammad itu jasidin menempati posisi akbar. Karena Muhammad itu juga 4 huruf, mim, ha, mim, dal. Yaitu mim, ha, mim, dal pada lafaz akbar itu 4 jua. Nah, ini saya mau sampai nanti ke tempat yang menurut saya sangat menarik ya. Sebentar, masih ada. Dan yaitu akbar. Nah, maka ditukarkan mim dengan pertama itu akan alif, dan tukarkan ha dengan kaf, dan ditukarkan mim itu akan ba, dan ditukarkan dal akan ra. Maka itulah sebabnya tiada tersebut lafaz Muhammad. Jadi Muhammad itu jasidin itu menempati akbar. Jadi Allah Muhammad jasidin. Lafaz Muhammad ketika takbir itu adapun hakikat tatkala mengata Allahu Akbar itu hendaknya pada cita dan pada zauq dan pada pandang kita akan suatu yang lain daripada hapus dan papa akan diri kita pun tiada. Jadi diri kita pun tiada, jadi hilang menurut Siden. Maka ketika itu mengata Allahu Akbar maka disertakan niat. Itu pada takbiratul ihram itu wajib. Jangan terdahulu niat itu daripada takbiratul ihram, jangan terkemudian. Jadi bimbai aja Siden. Yakni dimulai niat itu daripada alif Allah dan disempurnakan niat itu kepada ra. Jadi niat itu masuk di dalam Allahu Akbar dari awal alif sampai ra akbar. Hingga berkekalan niat itu sampai kepada salam. Maka niat itu 3 rukunnya Jasiden. Pertama qasad, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Adapun qasad itu sahaja berbuat akan sembahyang, barang yang disembahyangkan fardu atau sunat. Adapun ta'arud itu menentukan fardunya dan sunnahnya, fardukah sunnah, itu ta'arud. Adapun ta'yin itu menyatakan waktunya, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah, atau subuhkah, atau sembahyang sunat yang lainnya. Barang sebagainya. Dan apabila berhimpunan yang 3 itu maka dinamai akan dia niat, seperti kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya, jadi ini merupakan kajian fikih yang bernuansa tasawuf ya. Jadi menurut Imam Nawawi tadi disebutkan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, itu niat dalam istilah fikih ya. Falsara an-niyah. Jadi ada keinginan disertai dengan bersertaan dengan perbuatan, itu disebut niat. Artinya barang qasad yang dapat menghimpunkan suatu serta diperbuatnya oleh segala anggotanya, maka yaitu niat. Nah, amma al-muqaranatu an-niyat fi takbiratil ihram ala salasati juz'in jasidin. Awaluha arafiyatu wa tsaniha tauzi'atun wa tsalitsuha bastiyah. Adapun muqaranah niat itu pada takbiratul ihram jasidin ada 3 perkara. Pertama arafiyah, yaitu yang kedua tauzi'ah, yang ketiga bastiyah. Adapun muqaranah arifiyah itu terpakai segala ahli Islam dan etikat, segala ahli sunnah wal jamaah, dan pada ahli fikih pada mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka sah sembahyang dengan niat karena dihimpunkan segala rukun yang 13 kepada 3 perkara. Pertama qauli, kedua fi'li, yang ketiga qalbi. Maka yang 3 itu dihimpunkan pula kepada suatu qasad. Maka kafiyah membawa muqarana. Arafiyah ini
dihadirkan niat itu tatkala mengata Allahu Akbar pada lisan. Mungkin saya akan lompat ya ke halaman selanjutnya. Jadi halaman yang ada di dalam pembahasan bab ini cukup sedikit sebenarnya, tapi karena memang waktu kita juga sangat terbatas, dia hanya ada 16 halaman ya keseluruhan. Kita tadi membacanya baru sampai halaman kelima. Kita akan langsung lompat ke pembahasan wudu ya. Jadi yang sangat menarik di sini, beliau itu membagi pembahasan wudu itu ke dalam 4 golongan ahli. Jadi menurut beliau maka ketahui olehmu bahwasanya wudu itu atas 4 perkara, Jasidin. Pertama, wudu orang syariat. Kedua, wudu orang tarikat. Yang ketiga, wudu orang hakikat. Keempat, wudu orang ahli ma'rifat. Jadi Sidin membagi pengertian wudu itu di dalam 4 golongan orang ya. Faqala ahlu syariah al-wudu'u bil ma'i at-tahiri wa bit turabi at-tahiri. Wa qala ahlu tariqah al-wudu'u ayyakuna hafidha bil lisani ayyakuna hafidha bil lisani wal aini wal udhuni wal anfi wal yadaini wal rijlaini. Wa qala ahlul haqiqah al-wudu'u ayyakuna qillatu ta'am wasyarab wan naum wasyahawat wa al-qalbi min at-ta'am wa amarah wal ghadabah wal namimah wal munafiq wal fasik jasidin wal hasad. Maka berkata ahlu syariah, Jasidin, wudu itu dengan air suci atau dengan tanah yang suci. Jadi menurut beliau, wudu menurut ahli syariah itu bersuci dengan air dan tanah yang suci. Berkata ahlu tariqah, bermula wudu itu hendaklah ia memelihara akan lisannya dan kedua matanya dan telinganya dan hidungnya dan tangannya dan kedua kakinya daripada segala yang haram. Nah, naik lagi kepada ahlu tariqah. Menurut ahlu tariqah bahwa yang dimaksud dengan wudu itu adalah menjaga anggota badan ini daripada sesuatu yang haram. Dan berkata ahlul haqiqah, bermula wudu itu hendaklah mengurangkan makan dan minum dan tidur dan menahani nafsunya dan hatinya daripada kesukaan dan kesukaan-kesukaan dan menjauh daripada amarah, mengadu-ngadu, munafik dan fasik dan dengki. Nah, ahlu hakikah memandang wudu itu berbeda lagi. Jadi kalau wudu itu, Jasidin, mengurangi makan minum yang itu sebenarnya mubah ya. Kemudian menghindarkan hati ya, jauhi hati daripada sifat-sifat yang mazmumah, tercela ya. Wa qala ahlul ma'rifah annal wudu'a ayyakuna qat'um min kulli akwanin kamithli al-badan wan nafas war ruh watruk ma siwallah. Dan berkata ahlul ma'rifah, bermula wudu itu hendaklah putuskan segala akwan, kayak umpamanya badan dan nafas dan nyawa, dan meninggalkan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya'lam anna salata ala al-arba'ah asy-syari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Apa sudah kelamaan ini Pak Adit? Sudah 20 menit Ustaz, dari pukul 6. Jadi ini artinya kemudian beliau membahas tentang salat juga sama ya. Jadi membagi salat dalam 4 tataran tadi. Ada ahlu syariah, ada ahlu tariqah, ada ahlu al-haqiqah dan ahlul ma'rifah. Jadi ini kitab sangat menarik menurut saya ya. Jadi kan sebenarnya khazanah Islam Banjar jadi sangat tinggi jadinya pembahasannya di dalam baik itu di dalam filsafat keislamannya gitu. Mungkin saya cukupkan kan mengingat waktu.
terbatas ya. Mungkin masih ada sekitar 10 menit lagi Ustadz. Oh, masih bisa? Masih bisa 10 menit lagi Ustadz ya. Okay. Ini mungkin 10 menit ini cukup satu pertanyaan mungkin Ustadz ya. Oh iya. Mungkin kita memberi kesempatan bagi pendengar ya yang ingin bertanya, dimana kalau lihat sedikit kajian Asrar As-Shalah ini lebih kepada kitab terkait tentang rahasia sholat. Iya. Asrar As-Shalah itu memang rahasia sholat dalam pengertian bahasanya ya. Baik, kita coba terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Pak Muaz nih mungkin penanya pertama dan terakhir langsung bisa nih Pak Muaz. Karena waktu kita memang sempit nih Pak Muaz. Silakan Pak Muaz. Terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Muaz. Apa kabar Pak Muaz? Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz. Silakan. Baca dalam sebuah hadis yang sahih ada perkataan beliau atau itu merupakan perintah beliau yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Lalu pernah dibantah orang, maka Rasulnya kada lagi kayak itu kayak apa caranya. Jadi lu cari hadis-hadis sahih untuk mencarinya, karena hadis sahih itulah yang menentukan apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang kedua, mohon izin, ini mohon maaf kademan orang Bang Ustaz ya. Dulu ini mempunyai pengetahuannya sedikit aja juga. Rasanya untuk gelar radhiyallahu an itu hanya untuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, mohon maaf Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung tangkap Ustaz. Jadi langsung saya jawab nih ya. Berarti terima kasih Pak Muaz. Semoga kita merahmati kita semua. Ada hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli, itu jadi sebuah hadis populer mengenai salat yang memerintahkan salat itu mengikut Nabi ya. Dalam hal ini Nabi dianggap wafat ya, tetapi Nabi meninggalkan warisan ya. Al ulama warasatul anbiya, ulama menjadi pewarisnya para nabi, sehingga ketika kita mengikut para ulama pun dianggap sebagai mengikut Nabi Muhammad SAW. Nah di dalam kajian fikih ya, salat itu sudah sangat gamblang ya, sangat detail penjelasan salat. Itu bisa mungkin merujuk ke imam mazhab yang 4 misalnya, mazhab al-arba'ah, misalnya Imam Syafi'i atau Hanafi atau Maliki atau Hanbali. Jadi ketika kita merujuk kepada mereka itu ya dianggap sebagai merujuk Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita langsung ya kepada Nabi Muhammad, maka akan kesulitan ya. Jadi kada sembayang jadinya, karena bertemu nabinya belum tercapai. Jadi mungkin tuntunannya itu kan dari para sahabat tadi, terus ke tabi'in yang merupakan ulama-ulama juga mereka semua ya. Jadi bukan orang yang sembarangan. Dan apabila kita harus mengkajinya sendiri juga itu agak berat ya. Agak berat. Perintah salat misalnya di dalam Al-Quran tidak detail ya. Tidak detail. Sehingga kalau kita mengikut Al-Quran saja tidak detail, terus mengikut dari hadis kauli itu juga tidak lengkap juga ya. Nah, sehingga hadis fi'li lah yang berlaku di dalam hal ini. Jadi ketika kita melihat ulama salat ya, dan kita sudah merasa yakin bahwa beliau itu belajar ke atas ya, kepada gurunya kepada gurunya lagi, artinya memiliki sanad, maka itu sudah dianggap sah sebagai mengikut Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya kira begitu ya Pak Muaz ya. Jadi bagi kita yang awam, yang mungkin kita tidak bisa melihat Nabi Muhammad secara langsung, tetapi kita melihat para pewarisnya, yaitu ulama-ulama yang menyerupai Nabi di dalam sholatnya. Kemudian radhiyallahu an ya, radhiyallahu an memang populernya itu merupakan ibaratnya doa ya, doa untuk para sahabat ya, semoga Allah meridhoinya.
Nah, tetapi di dalam tradisi tasawuf itu bisa saja terjadi ya, karena dalam tradisi tasawuf murid itu sangat mengagungkan guru-gurunya ya, dan itu memang harus ya, karena kita anggap saja ya guru itu pewaris nabi ya, jadi makamnya itu juga sangat tinggi ya bagi para murid ya di bidang tasawuf khususnya. Sehingga muncul misalnya manakib. Nah, manakib itu kan sesuatu yang wah ya, sesuatu yang sangat hebat ya, diceritakan murid-murid untuk mengagungkan gurunya. Jadi mungkin tercetus kata radhiyallahu anhu itu karena sangat mengagungkan guru ya. Dan itu saya kira karena itu bentuknya doa, semoga Allah meridhai ya, tidak menjadi masalah ya, yang besar ya. Sama dengan rahimahullah misalnya, rahimahullah semoga Allah merahmati, radhiyallah semoga Allah meridhai. Jadi walaupun ini memang populernya disematkan kepada para sahabat biasanya, tetapi bagi misalnya seorang sudah sangat meyakini gurunya itu merupakan seseorang yang hak ya, mengikut Nabi Muhammad SAW, mungkin tidak mengapa ya dia menyebutkan itu. Mungkin saya kira itu jawaban dari saya Pak Adit. Ya. Ini bukan gelar gitu Ustaz ya. Bukan gelaran sebenarnya. Radhiyallahu itu uslubnya memang seperti uslub fi'liyah ya. Allah meridhai gitu, radhiyallahu. Tapi itu menjadi doa juga. Misalnya rahimahullah itu artinya di dalam struktur bahasa Arab itu Allah merahmati, rahimahullah, Allah merahmatinya. Allah telah merahmatinya, tetapi di dalam uslub itu dimaknai sebagai doa, semoga Allah merahmatinya gitu. Ya. Berarti siapa saja bisa gitu. Sebenarnya ya siapa saja mungkin bisa, tapi tinggal layak atau tidaknya. Jadi layak, mungkin jadi ini mungkin muridnya menganggap layak gurunya untuk disematkan doa seperti itu, mungkin itu. Baik, 28 Ustaz. Tinggal 2 menit lagi. Iya, mungkin saya disimpulkan sekaligus menutup juga Ustaz. Iya, mohon maaf nih agak melompat ya, karena kita memang kalau mengkaji sesuatu dalam waktu yang singkat agak susah ya. Nah, ini saya sudah memilih teks yang cukup singkat sebenarnya, akan tetapi waktu juga masih belum cukup ya. Jadi naskah atau teks keislaman di Banjar itu menurut saya sangat menarik ya. Hanya saja itu kemudian tidak lagi seperti tidak lagi banyak dikaji orang ya secara umum. Jadi kita pun akhirnya seperti mengabaikan ya peninggalan warisan-warisan orang-orang tua kita dulu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti masih ada penerusnya, karena kalau Tuan Guru Haji Sulaiman Tarib itu dia meninggalnya di tahun mungkin 80 atau 90-an ya. Di 80 atau 90 tahun 90-an. Jadi mungkin ada penerusnya sebenarnya di dalam ajaran-ajaran seperti ini. Jadi mereka memiliki tingkatan sepertinya ya. Jadi ada yang mereka sebut ahlu syariah, naik kemudian ke ahlu tariqah, naik lagi kemudian ke ahlul hakikah, kemudian ke ahlul ma'rifah. Nah, mudah-mudahan masih ada guru-guru yang mencapai ini ya. Amin. Karena kalau di tataran kita secara umum ini kan memang hanya sebatas ahlu syariah yang melaksanakan tugas-tugas, wudhu dengan seadanya, salat dengan seadanya, tanpa menaikkan misalnya jiwa kita atau rasa keagamaan kita gitu ke sesuatu yang lebih tinggi. Misalnya ke ahlu tariqah saja kan dia memaknai wudhu dan salat itu artinya meninggalkan hal-hal yang buruk secara batiniah, secara lahiriah maupun batiniah. Nah, kalau ahlul hakikah itu lebih naik lagi ke hal-hal yang mengurangi hal-hal yang dianggap mubah, karena dianggap bisa menghalangi nanti pengenalannya kepada Allah. Jadi sudah mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi hal-hal yang berbentuk syahwat
walaupun itu mubah, nah itu kan sudah lebih jauh lagi. Dan ahlul ma'rifah di sini dispesialkan, disebutkan secara khusus. Ahlul ma'rifah itu artinya menghilangkan apa yang selain Allah dan hanya kepada Allah, hanya bersama Allah dan pada Allah. Jadi itu sangat tinggi. Saya di dalam hal ini mungkin saya ulang lagi bahwa saya tidak dalam rangka mengajarkan, tapi hanya mengenalkan khazanah ini, khazanah yang sudah ada di Kalimantan Selatan, yang mudah-mudahan ada gurunya nanti. Amin. Di dalam di tempat kita ya. Mungkin itu saja yang bisa saya antarkan pada pagi hari ini, Mas Adit. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan waktu yang terbatas ini paling tidak ada manfaat yang bisa kita amalkan. Amin Allah. Ya. Dan terutama mudah-mudahan doa yang tadi guru-guru yang mengajarkan ini masih ada gitu. Masih ada. Ulun berharap cuman di mana akhir ini seimbah Abah Guru Judi wafat, ini kayak bingung. Iya. Baik, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan saudara pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita untuk kajian kuliah subuh kita hari ini bersama dengan Ustadz Fatullah, dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi pendengar esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.